Hai semua, selamat pagi. Kembali kali ini bersama dengan saya Paulina. Kita dalam kegiatan bimbingan klasikal dengan metode daring. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenal bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di dalam topik ini nanti kita akan membahas apa saja yang dapat kalian manfaatkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya, ya, untuk kalian yang baru datang di channel saya, terima kasih ya, untuk agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak memberikan informasi mengenai kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, teman-teman dimohon untuk memberikan dukungan dengan cara klik tombol jempol, like, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian segera mendapatkan info apabila saya sudah mengupload materi-materi yang terbaru mengenai bimbingan dan konseling. Baik, kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini dengan tema mengenal layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui dan memahami peran dan fungsi bimbingan konseling di sekolah. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat memanfaatkan layanan-layanan BK di sekolah untuk berkembang seoptimal mungkin dalam menjadi pribadi yang utuh. Oke. Kita masuk ke pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Kita lanjut. Layanan bimbingan dan konseling apa saja yang akan kalian dapatkan selama kalian menempuh pendidikan di sekolah? Yang pertama adalah layanan dasar, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Yang ketiga, layanan responsif. Yang keempat adalah dukungan sistem. Mari kita bahas satu persatu. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi yang dilakukan untuk memberikan layanan ini adalah dengan melaksanakan layanan bimbingan klasikal seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian bimbingan kelompok dan juga menggunakan media-media tertentu untuk menyampaikan informasi kepada kalian semuanya. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik atau konseli. Layanan ini diperuntukkan untuk memberikan bantuan kepada siswa atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Langkah-langkah di sini yang akan dilaksanakan adalah membantu untuk menetapkan pilihan peminatan, penjurusan, dan pendaftaran perguruan tinggi. Strateginya melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan konseling individual, konseling kelompok, dan layanan konsultasi. Yang ketiga, layanan responsif. Layanan responsif ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang harus segera diselesaikan. Ya,
dengan tujuan membantu peserta didik menemukan cara untuk penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, isi layanan ini bisa berupa masalah-masalah belajar, masalah-masalah karir, masalah pengembangan sosial, masalah perkembangan pribadi. Oke. Yang keempat adalah dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen layanan yang menghimpun data-data dari setiap konseli, data-data kegiatan konselor atau guru BK, kemudian isinya juga adalah administrasi yang dibutuhkan oleh guru BK atau konselor dalam membantu peserta didik untuk berkembang lebih optimal. Oke. Ya. Nah, bidang layanan apa saja yang diberikan dalam kegiatan bimbingan dan konseling? Bidang layanan ini ada 4. Yang pertama, bidang pribadi. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, karir. Yang keempat adalah bidang belajar. Nah, oke, ya. Lalu, layanan apa saja atau bentuk layanan apa saja yang akan kalian dapatkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling? Yang pertama, layanan bimbingan klasikal. Layanan bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan secara klasikal, ya, yang disampaikan di kelas melalui kegiatan tatap muka atau bisa juga melalui daring online seperti kita saat ini, ya, dengan jumlah siswa ya lebih dari 10, bisa sampai 30, 40, dan kalau untuk klasikal kelas besar bisa mencapai 100 lebih, bahkan bisa sampai 500 siswa, ya. Nah, kemudian bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompok, ini adalah layanan yang diberikan kepada siswa secara berkelompok, ya, dengan rentangan jumlah siswa 3 sampai 10 siswa dalam satu kegiatan yang membahas tentang informasi yang dibutuhkan. Juga dapat dilakukan sharing-sharing pengalaman ataupun sharing-sharing persoalan dan penyelesaian yang ringan-ringan, bukan masalah yang rumit. Oke, ya. Kemudian layanan konseling individual. Nah, dalam layanan ini guru BK atau konselor akan memberikan bantuan kepada kalian yang sedang mengalami persoalan yang mungkin saja menghambat kegiatan belajar kalian di sekolah. Masalah-masalah ini bisa mengenai masalah pribadi, masalah dengan kehidupan sosial, masalah dengan pilihan karir, masalah-masalah juga yang berhubungan dengan kegiatan belajar, ya. Lalu ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada siswa atau konseli yang sedang mengalami persoalan yang diberikan secara berkelompok. Ya, rentangannya antara 3 sampai 5 orang, ya. Nah, masalah yang diselesaikan dalam konseling kelompok ini biasanya cenderung merupakan masalah-masalah yang memiliki kesamaan, ya, memiliki kesamaan inti persoalannya walaupun dengan pemicu yang berbeda. Nah, dalam konseling kelompok ini yang digunakan adalah dinamika kelompok untuk saling membantu dalam menemukan solusi-solusi dari pemecahan persoalan yang sedang dihadapi, dan tentunya ada asas-asas yang harus ditaati, ya. Kemudian layanan informasi. Nah, layanan informasi ini adalah layanan yang diberikan untuk memberikan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Nah, strategi yang diberikan dalam layanan informasi dapat juga berupa papan bimbingan, media bimbingan, dapat juga melalui leaflet, brosur, kemudian bisa juga dengan kegiatan tatap muka seperti ini, gitu ya. Oke. Lalu ada layanan advokasi. Nah, kalian para siswa bisa memanfaatkan layanan advokasi manakala kalian menghadapi persoalan yang membutuhkan dukungan untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang berkeadilan bagi masalah yang sedang kalian hadapi. Lalu
Ada juga layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini adalah layanan yang diberikan untuk membantu teman-teman yang mengalami persoalan dengan orang lain yang ingin mendapat penyelesaian yang sama-sama menguntungkan, ya. Nah, kita akan memfasilitasi teman-teman dan memediasi dalam penyelesaian persoalan ini sehingga dicapai kesepakatan yang berkeadilan dalam penyelesaian masalah bersama. Lalu ada layanan konsultasi. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang menjadi tempat yang nyaman bagi teman-temannya untuk saling bercurhat. Nah, dalam layanan ini barangkali ada persoalan-persoalan yang tidak mampu teman-teman selesaikan atau teman-teman tidak mampu memberikan saran-saran kepada teman yang bercurhat dengan kalian. Kalian dapat membawa persoalan ini kepada guru BK atau konselor yang ada di sekolah untuk membantu menemukan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk membantu teman yang sedang mengalami persoalan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini diperuntukkan bagi siswa kelas 10 dalam menentukan pilihan program studi yang akan dipilih. Nah, di layanan ini nanti siswa juga akan diberikan kuesioner-kuesioner, angket-angket tertentu yang akan menjadi data pendukung membantu teman-teman dalam mengambil keputusan memilih program studi apa yang akan teman-teman ikuti selama berkegiatan belajar di sekolah. Kemudian ada pendaftaran perguruan tinggi. Layanan ini diperuntukkan bagi kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, di mana dalam layanan ini terdapat layanan informasi, kemudian bantuan untuk pendaftaran perguruan tinggi, dan informasi-informasi mengenai perguruan-perguruan tinggi. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan ini silakan kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa berikan like-nya dan subscribe video di bawah ini dengan cara klik tulisan subscribe-nya, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi lebih awal untuk setiap video informasi dari bimbingan dan konseling yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih, salam sukses selalu.